hidup manusia saat ini telah berada di akhir zaman dan sudah dekat dengan waktu hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dalam sejumlah hadisnya tentang dekatnya dengan hari kiamat ini. Walaupun kapan akan hari kiamat, seberapa lama lagi hari kiamat, itu adalah ilmu yang dirahasiakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan tentang dekatnya hari kiamat, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis. Buistu anna wasa'atu kahataini wa yusiru bi isba'aihi fayamudduhuma. Jarak diutusnya aku dan hari kiamat seperti dua jari ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah, lalu merenggangkannya. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah pun telah mengisyaratkan tentang keadaan akhir zaman, dalam sabdanya. Bagaimana sikap kalian apabila fitnah telah mengelilingi kalian? Tentang hadis ini Ustaz Abu Qatadah, pendiri Pondok Pesantren Ma'had Ihya As-Sunnah, menjelaskan, fitnah telah berada di sekitar kita dan kita telah diliputi oleh fitnah. Kita telah dihadapkan kepada fitnah dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari berbagai unsur kehidupan. Fitnah berada di tengah-tengah, dan fitnah itu pun berkepanjangan, lama, berkesinambungan, dan semakin dahsyat dari satu waktu ke waktu yang lainnya, sampai disebutkan di dalam hadis, yarbu fiha as-saghiru wa yahrumu fiha al-kabiru. Anak-anak kecil menjadi dewasa dan orang yang tua menjadi pikun, yaitu apabila kebanyakan dari umat ini telah meninggalkan sunnah. Lalu para sahabat bertanya, kapan akan terjadi hal itu wahai Abu Abdurrahman? Maka beliau menjawab, apabila telah pergi para ulamanya. Artinya banyak yang meninggal dunia dari kalangan ulama, banyak orang-orang yang wafat dari kalangan para ulama, dan semakin banyak orang-orang yang bodohnya. Semakin banyak ahli qiraah, tapi semakin sedikit yang faqih kepada makna-makna ayat Al-Quran. Lantas bagaimana kita harus menghadapi ujian dan fitnah akhir zaman ini? Dai yang rutin mengisi kajian dakwah sunnah ini menjelaskan sebagai berikut. 1. Mencari ilmu. Semua problem berkaitan dengan fitnah, jalannya ilmu. Hiruk pikuk fitnah dunia hari ini, maka mesti setiap mukmin menjadikan bagian dari hidupnya adalah untuk mencari ilmu. Karena itu ilmu adalah bagian terpenting dalam hidup kita. 2. Menyiapkan kehidupan masa depan. Yang disebut masa depan di sini setelah kematian. Kehidupan setelah kematian kita adalah masa depan yang paling depan. Kita para ibu dan para bapak berbicara tentang masa depan, maka inilah masa depan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, Al-Quran mengajarkan kisah seorang nabi yang mengajarkan masa depan. Oleh sebab itu Al-Quran mengajarkan kisah seorang nabi yang mengajarkan masa depan kepada anaknya, yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Ketika beliau sedang dalam keadaan dekat kepada kematian,
sedang sakaratul maut, maka mengumpulkan semua anaknya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Tidaklah kalian memperhatikan tentang Nabi Yakub alaihissalam ketika datang sakaratul maut menjemputnya, maka beliau berkata, wahai anak-anakku, apa yang kalian akan sembah setelah aku meninggal dunia? Maka serempak anaknya mengatakan, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Allah. Allah yang satu dan kami tunduk kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 133. Jadi ketika kita berbicara tentang masa depan, maka ingatkanlah masa depan itu adalah masa depan setelah kematian. Maka oleh sebab itu, sebagai catatan tinta emas bagi kita semua, apa yang kita cari dalam interaksi dunia, maka jadikanlah semuanya adalah jembatan dan jadikanlah kendaraan untuk kita ke surga. Jadikanlah semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai kendaraan yang menghantarkan kita ke surga, sebagai masa depan kita. Jangan Anda berpikir masa depan adalah masa depan karir kita di dunia ini. 3. Menjaga amal. Ketika kita bertanya tentang amal dan ketika kita meminta ditunjukkan kepada seorang alim tentang amal di masa hari ini, maka ada jawaban yang sederhana dari sekian penjelasan. Lakukanlah amal yang mampu kita mendawamkannya setelah kita menunaikan perkara-perkara yang fardu atau yang wajib. Menjaga sholat 5 waktu, menjaga puasa, dan menjaga setiap perkara yang Allah Ta'ala fardukan. Oleh sebab itu, baginda Nabi SAW pernah ditanya oleh istrinya sendiri, Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, amal yang mana yang paling dicintai Allah, yang paling mulia di sisi Allah? Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang mampu kita mendawamkannya walaupun amalan itu sederhana. Hadis riwayat Muslim. Sering kita bertanya tentang mungkin yang sulit bagi kita untuk melakukan hari ini. Beramal tapi banyak yang kita lalaikan. Contohnya adalah, sudahkah Anda mengkontinyukan untuk diam ketika mendengar suara adzan, kemudian menjawabnya, kemudian kita membaca sholawat setelahnya? Maka jangan kita lewatkan amalan yang sederhana untuk mendapatkan pahala besar, terutama di waktu yang sangat sulit bagi kita untuk melakukan kebaikan, dan ini adalah solusinya. 4. Berkata benar. Kewajiban mukmin adalah benar dalam berkata, benar dalam bercakap, benar dalam berucap, dan benar dalam beramal. Fitnah terbesar pada hari ini adalah melihat berbagai kedoliman. Mungkin di berbagai negara rakyat mencium bau kedoliman dari para pemimpinnya. Di sisi lain kita pun melihat begitu dahsyatnya rekayasa musuh kepada kaum muslimin dan rekayasa musuh terhadap Islam. Dan kita seorang muslim yang punya
giroh iman pasti ingin melakukan sesuatu, melawan terhadap semua kedoliman ini, melawan setiap keburukan ini. Dan tentunya itu adalah alamat dalam diri kita ada iman, karena giroh itu sebagaimana dinyatakan di dalam hadis, giroh itu berupa energi yang ada dalam diri seorang mukmin yang disebutkan di dalam hadis, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Apabila kamu melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu atau kekuasaanmu. Kalau tidak mampu, maka dengan lisanmu. Kalau tidak mampu, maka dengan cara engkau tidak menyetujuinya atau benci dalam hatimu. Dan itulah bagian yang lemah dari iman kita. Hadis riwayat Muslim. 5. Solusi ketika sedang turun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di antara hiruk pikuk kehidupan dalam fitnah, maka kita akan sering mendapatkan ujian yang menyebabkan kita lemah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah mengisyaratkan, inna likulli amalin sirotun walikuli sirotin fatrotun faman kanat fatrotuhu ila sunnati faqad aflaha wa man kana sirrotuhu ila ghairi dzalika faqad halaka. Dalam setiap kondisi semangat akan datang masa yang lemah. Maka barang siapa yang melemahnya kepada sunnahku, maka ia akan selamat. Dan barang siapa yang dalam kondisi lemahnya kepada selain sunnah, maka dia akan celaka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Wallahu a'lam bishawab. Rupanya materinya hanya sampai 5 nomor, dan untuk lebih jelasnya disandarkan begini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bab yang dibahas dengan fitnah atau kekacauan di akhir zaman. Di fitnah itu kekacauan, percobaan, ujian. Kalau fitnah di bahasa Sunda mungkin atau bahasa Indonesia, fitnah itu membicarakan orang tanpa bukti. Kalau di bahasa Arab membicarakan orang tanpa bukti namanya buktan. Jadi beda dengan fitnah bahasa Arab. Kalau bahasa Arab fitnah banyak artinya. Ada juga artinya fitnah kadang-kadang seperti di Al-Quran, artinya ujian. Ada juga artinya fitnah di Al-Quran, artinya kesyirikan kadang-kadang. Ada juga artinya fitnah kadang-kadang perang. Jadi fitnah macam-macam artinya. Tapi yang tadi disampaikan fitnah yang dimaksud adalah kekacauan di akhir zaman. Maka tadi cukup jelas dengan cara menyikapinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat menyebut bahwa menyiapkan kematian adalah tindakan yang cerdas. Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat Ansar, ditanya tentang 2 perkara. Siapa orang mukmin yang paling unggul?
Maka Nabi menjawab, ahsanul khuluqa. Kemudian ditanya lagi Nabi oleh seorang sahabat Ansor, siapa orang mukmin yang paling cerdas? Ayyul mu'minin aqyas. Lalu Nabi menyebut yang paling cerdas orang mukmin adalah yang paling banyak ingat kematian dan paling baik persiapannya untuk bekal setelah kematian. Ulaikal aqyas. Kembali kepada bahasan tadi, Rasulullah SAW ditanya orang yang mukmin paling unggulan disebut ahsanul khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Kemudian ditanya lagi, siapa orang mukmin yang paling cerdas? Yang mukmin paling cerdas orang mukmin yang paling banyak ingat pada kematian dan paling baik persiapannya untuk dibawa setelah kematian. Maka arah Rasulullah SAW sebetulnya bagi orang cerdas, arah memikirkan tadi disebut masa depan yang dalam Al-Quran istilahnya besok. Di surat Al-Asr Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaklah tiap diri memperhatikan apa yang telah dilakukan, perhatikan, introspeksi lighadin, untuk kehidupan besok, untuk kehidupan akhirat. Kenapa akhirat? Sebab akhirat paling lama nanti, kehidupan kita yang paling lama di akhirat. Istilahnya di Al-Quran, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di hadapan Tuhan kamu di akhirat maksudnya adalah sama dengan 1000 tahun hitungan kita di alam dunia ini. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun yang kamu hitung di alam dunia sehari di akhirat. Jadi perbandingannya satu hari sama dengan 1000 tahun. Kemudian tadi di bekal yang paling utama diantaranya ilmu. Apa yang disebut ilmu? Di Al-Quran yang disebut ilmu, innama yakhshallah min ibadil ulama. Yang disebut ilmu adalah ilmu yang membawa pemiliknya. Pemilik ilmu itu takut pada Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebut ilmu di Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang membawa pemiliknya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Yasyallah, innama yasyallah min ibadil ulama. Sungguhnya yang takut pada Allah Subhanahu wa taala hanya ulama. Itu yang disebut ilmu. Maka ilmu apapun kalau membawa pemiliknya takut pada Allah, maka disebut ilmu juga. Kita sering salah mendengar sebetulnya ada ilmu agama atau ilmu bukan agama. Sebetulnya tidak ada perbedaan begitu. Tidak ada. Matematika juga kalau dipakai oleh pemiliknya takut pada Allah, ia ilmu agama. Dari agama juga banyak yang sifatnya matematis ya. Coba bilangan rakaat sholat berapa? Subuh 2 rakaat, angka 2 matematis ya. Terus begitu pun yang lain-lain, zuhur 4 ya, 2, 4 kan matematis semua, matematika, hitungan semua. Kelihatannya kalau ditanya sebetulnya kalau secara umum disebut ilmu umum kadang-kadang. Padahal kalau dibawa oleh pemiliknya nanti yang ada hubungannya dengan kegiatan-kegiatan ketaatan pada Allah, sama juga disebut ilmu agama. Malahan nanti kalau menghitung warisan juga, faraid, warisan hitung pakai
matematika. Maka matematika ilmu agama. Jadi tidak, istilahnya tidak ada perbedaan. Kalau bahasanya itu tidak ada dikotomi ya, tidak ada pemisahan antara yang disebut ilmu agama atau ilmu bukan agama. Semuanya ilmu agama kalau pemiliknya menjadi takut pada Allah Subhanahu wa taala. Malah di Al-Qur'an sebelum ayat yang tadi saya kutip, innama yakhshallahu min ibadil ulama, itu sebelumnya itu menyebut ilmu alam semuanya. Lalu ditutup oleh ayat innama yakhshallahu min ibadil ulama. Sebelum ayat itu menjelaskan tentang ilmu alam. Jadi pokoknya disebut ilmu di Al-Qur'an adalah di mana ilmu itu membawa pemiliknya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bekal untuk menghadapi kekacauan atau cobaan hidup fitnah akhir zaman juga adalah dengan istiqamah tadi. Bahasa hadisnya dawam, bahasa Qur'annya istiqamah. Rasul bersabda, kama qila fi riwayah, ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qallah. Amal yang paling Allah sukai, cintai adalah adwamuha, amal yang paling dawam, yang diteruskan, yang berkesinambungan. Hadis ini ditutup dengan kata yang sangat menggembirakan dari Nabi, wa in qallah, walaupun sedikit. Jadi walaupun sedikit amal kebaikan atau amal saleh, tapi terus menerus dilakukan, maka terus amal yang paling Allah cintai. Di bahasa Nabi dawam, bahasa Quran istiqamah. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala di banyak kekacauan, banyak fitnah di akhir zaman, mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi taufik, bimbingan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan ilmu diantaranya, kemudian juga tadi dengan banyak mengingat kematian dan berpikir apa yang mau dibawa setelah kematian. Kematian tidak ada persyaratan tua, tidak ada persyaratan sakit. Kemarin hari Jumat di keluarga Al-Madani, ya Ustadz yang sering ke Al-Madani itu meninggal dunia. Padahal kelihatannya orangnya lahiriahnya sehat aja, meninggal. Jadi tidak ada persyaratan tua untuk mati. Maka di makam juga kan tidak ada golongan 60 ke bawah, kan tidak ada. Macam-macam kan itu, ada ya bayi kelihatannya makam kecil, ada yang makam yang orang tua. Tidak ada persyaratan harus tua, tidak ada. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita berdoa mudah-mudahan diberi taufik kepada agamanya, petunjuknya, dan mudah-mudahan mesti husnul khatimah, mudah-mudahan. Amin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alimna ma yanfa'una Allahumma hdina wa fiqna ila ma huwa khair. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.